Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab pertama dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama kita akan menjelaskan apa sih konsep dasar dari manajemen sumber daya manusia. Setiap organisasi pada dasarnya digerakkan oleh manusia, ya, berupa perusahaan terbuka maupun berupa industri kecil, industri home industri, ya. Itu semua yang menggerakkan adalah manusia, bukan mesin, ya. Tapi yang menggerakkan adalah manusia. Walaupun suatu perusahaan memiliki modal yang besar, teknologinya canggih, dan strategi pemasarannya sudah modern, semua itu tidak akan berjalan optimal tanpa peran dari manusia. Jadi Superman-nya tetap manusia, ya. Jadi seperti kecanggihan dari alat-alat teknologi sekarang ini, semua yang mengoperasikan adalah manusia. Siapa manusia itu? Ya kalian, ya. Ya kita semua, ya. Jadi sehebat apapun teknologinya, tetap butuh yang namanya manusia. Oke. Oleh karena itu, manusia merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dari sebuah organisasi. Makanya, manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM muncul sebagai bidang ilmu sekaligus praktek yang berfungsi mengatur bagaimana organisasi memperoleh, mengembangkan, memelihara, dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif dan efisien. Pada awal perkembangannya, fungsi ini dikenai dengan istilah manajemen personalia, ya. Jadi kalau di sebuah perusahaan itu ada namanya manajemen personalia. Bagian apa itu? Ada yang tahu? Apa sih manajemen personalia itu? Ngurus apa sih? Ngurus apa sih personalia itu? Yang mengurus mengenai ini Ustaz, mulai dari karyawan, jam kerja karyawan, gaji karyawan, job desk karyawan, dan juga jadwal pembagian gaji karyawan Ustaz. Pada umumnya, waktu masih di zamannya Ustadz itu, pada umumnya personalia itu atau manajemen personalia itu ngurusi perekrutan karyawan, ngurusi pembagian bidang karyawan, ngurusi penggajian karyawan. Itu ya, dulu waktu masih zamannya siapa ya? Zamannya Pak Ustadz dulu tuh kerja tahun 2000. Zamannya siapa? SBY ya? Bapak SBY atau Gus Dur? Iya, SBY Ustaz. Ya, gitu ya. Jadi awalnya memang terkenal dengan manajemen personalia yang berfokus pada administrasi dan pencatatan karyawan. Jadi keluar masuknya karyawan, terus perekrutan karyawan, terus penggajian, ya. Itu semua yang ngurus adalah personalia. Namun seiring dengan perkembangan zaman, peran SDM semakin strategis sehingga melahirkan konsep MSDM modern. Makanya dalam bab ini kita akan mempelajari satu, yaitu definisi dari manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, perbedaan antara manajemen personalia dan manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, fungsi-fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia yang menjadi dasar bagi bab-bab selanjutnya. Oke.
Oke, ini pencapaian pembelajaran yang nantinya kita harus bersungguh-sungguh agar mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari manajemen sumber daya manusia, terutama menurut para ahli. Dari ahli A, B, C nanti disimpulkan. Ya. Nanti yang menyimpulkan adalah kalian. Ya. Kalian tuh harus bisa menyimpulkan pendapat dari para ahli. Nanti akan ada masukan dari kalian yang mungkin manajemen-manajemen sebelumnya yang sudah modern, sekarang malah tambah luar biasa, lebih modern. Oke. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan manajemen personalia dan manajemen sumber daya manusia. Nah, ini produk lama sama produk baru. Kalau di dalam hadis itu ada kaul jadid, ada kaul apa? Ada kaul apa? Ada dua kaul. Ada kaul kodim, ada kaul jadidnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami fungsi-fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia. Baik, kita lanjut. Yang pertama, ada tiga nih tadi. Yang pertama, kita akan masuk dalam pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini ada tiga pendapat dari para ahli. Ya. Yang pertama dari Disler. Disler niki berpendapat bahwa human research management is the process of acquiring, training, appraising, and compensating employees, and of attending to their labor relation, health, and safety, and fairness concern. Oke, ada yang tahu artinya? Angkat tangan yang tahu artinya. Yang bahasa Inggrisnya kemarin dapat A, angkat tangan. Yang bahasa Inggrisnya kemarin dapat A, angkat tangan. Siapa? Ada yang dapat A kemarin? Manajemen sumber daya manusia adalah proses perolehan, pelatihan, penilaian, dan pemberian kompensasi kepada karyawan dan tetap memperhatikan hubungan ketenaga kerjaan, kesehatan, dan masalah keadilan. Ya. Jadi ada health and safety. Makanya kalau di tempat kerja itu keselamatan itu yang utama. Ya. Jadi sekarang itu jangan sampai semua pekerjaan dari manusia diganti robot. Ya. Sekarang sudah kebanyakan diganti robot. Kalau kalian pergi ke luar kota, terus pakai mobil, terus masuk tol, nah, tolnya sekarang sudah nggak ada orangnya, ya. Udah pakai kartu e-tol sekarang, ya. Nah, kecuali nanti kekurangan saldo atau apa, bisa minggir. Nanti yang bantu adalah ada petugas khusus, cuma bagian ngisi e-tol saja. Banyak sekarang. Terus di desa-desa sekarang sudah ada pembajak sawah yang pakai apa itu kontraktor itu, sudah digantikan mesin semua. Yang biasanya satu sawah itu dikerjakan oleh 10 orang bahkan 20 orang, sekarang hanya digantikan oleh 2 orang saja. Ada yang bagian bajak, ada yang bagian nanam, cepat. Menurut Hasbuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan,
serta peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan Mondi, MSDM ini adalah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Ini menurut mereka para ahli ya. Jadi beda-beda cara mereka mengertikan, memberi pengertian tentang manajemen sumber daya manusia itu dari sudut pandang mereka sendiri-sendiri, dari sudut pengalaman, dari sudut budaya. Kemudian menurut Matis and Jackson, manajemen sumber daya manusia adalah perancangan sistem formal dalam organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien. Nah, ini kesimpulannya Ustaz. Ya, kesimpulannya Ustaz beda nanti dengan kesimpulan kalian. Ya, MSDM adalah proses strategis dalam mengelola manusia sebagai aset organisasi untuk mencapai kinerja optimal baik bagi perusahaan maupun individu. Ya. Kalau dari sudut kalian sebagai mahasiswa, sebagai santri, ya, boleh kalian utarakan apa sih manajemen sumber daya manusia menurut kalian itu. Kan beda nih, dari sudut pandangan yang berlandaskan agama itu beda. Ya. Ada yang mau berpendapat apa sih MSDM itu? Silakan yang mau berpendapat. Disimpulkan yang tadi itu. Namun diberi bumbu lah. Diberi bumbu atas pengetahuan kalian. Ada yang mau mencoba menjawab? Dipersilakan. Pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Ya, namanya belajar. Salah kan mumpung ada yang ada yang bisa menyalahkan. Kalau salah ya disalahkan. Kalau benar ya didukung, disupport. Ya, itulah MSDM, jiwa-jiwa manajemen sumber daya manusia. Semua untuk kemajuan diri kalian sendiri. Gak apa-apa, silakan angkat tangan. Kita aja online aja. Ha? Kalau malu tinggal dimatikan kamera, nah gitu. Kalau salah tinggal singitan toh, sembunyi gini aja sudah selesai ya. Atau tinggal matanya toh gitu ya. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Mbak Intan? Ayo. Mana Kartini ini? Mbak Nur? Mbak Nur ini ada orangnya nih. Mbak Yusliawati? Ada orangnya? Kok nggak ada orangnya semua ini? Ha? Cuma 2 orang ini. Siap. Lanjut. Gih. Kedua, kita sudah masuk pada ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia. Ya. Kita secara umum, sumber daya manusia itu meliputi ada 5 aspek. Ya. Yang pertama, pengadaan tenaga kerja. Nah, yang sesuai dengan yang kita sampaikan di awal, ada perekrutan, ya, dan ada seleksi, direkrut, terus diseleksi, terus penempatan biasanya gitu. Terus ada pengembangan tenaga kerja, diberi pelatihan, diikutkan seminar, ya, pendidikan, pengembangan karir, semua ada. Kemudian
kompensasi dan kesejahteraan, gajinya dijaga, ya, tunjangannya, insentif, kalau dia kinerjanya meningkat, semangatnya meningkat, diberi insentif, hadiah, ya. Kemudian ada jaminan sosialnya juga, ya. Diikutkan apa? Kalau karyawan biasanya diikut apa? Ada yang tahu? Kalau karyawan, agar dia nanti setelah keluar dari perusahaan minimal 5 tahun, dia akan mendapatkan semacam apa ya namanya ya, kalau di PNS itu pensiun. Pesangon. Hah? Pesangon, Ustaz. Apa itu? Tunjangan biasanya kalau di perusahaan, Ustaz. Nggih. Biasanya diikutkan apa itu? Ketenaga kerjaan itu loh, apa itu? Kartu apa? BPJS Ketenaga Kerjaan. BPJS Ketenaga Kerjaan, iya. BPJS Ketenaga Kerjaan. Iya, Ustaz. Ada yang lain. Mas Rohmat, ada orangnya ini, Mas Rohmat? Oh, nggak ada. Mbak Nur Tami, nggak ada juga. Mbak Yusliawati, nggak ada juga. Oke, siap. Lanjut. Yang keempat, pengawasan tenaga kerja. Jadi diawasi, oh orang ini kinerjanya bagus. Datang 15 menit sebelum eh, jam jam kerja, sudah datang 15 menit sebelumnya. Terus disiplin, terus hubungan industrialnya ada juga sesama temennya. Ini yang Ustadz lakukan dulu pada tahun 2000. Pada tahun 2000, Ustadz itu sebagai karyawan dari sebuah perusahaan internasional di Kota Malang di bidang rokok, ya. Rokok Marlboro gitu ya. Namanya PT-nya PT Philip Morris, ya, TBK. Jadi dulu sebagai uh, warehouse administration, jadi administrasi gudang. Nah, kalau di bahasa Inggris kan keren ya, warehouse administration. Nah, tapi artinya administrasi gudang. Jadi penyimpanan dari rokok itu di gudang itu tugas saya dulu, pencatat. Oh, setelah keluar dari proses dari pabrik, setelah dipak semua masuk ke gudang. Nah, kemudian pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini juga tugas dari MSDM. Sama, mirip dengan personalia, tapi nanti ada bedanya. Oke. Rekrutmen dan seleksi. Nah, itu yang nomor 1 tahun 2000 berapa ya? Tahun 2010. Tahun 2010 Bapak Ustadz itu dulu jadi manajer personalia. Lulusan S1 ekonomi manajemen, merangkap juga sebagai manajer personalia, juga manajer marketing. Jadi merekrut sendiri, seleksi sendiri, mecat sendiri. Itu yang terjadi. Nah, dulu tahun 2010 saat itu jadi manajer dari personalia dan manajer marketing. Jadi 2 manajer dirangkap jadi 1. Tapi gajinya 1, nggak 2, nggak double ya. Terus tugasnya manajemen sumber daya manusia ini juga bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan karyawan. Jadi karyawannya itu bagaimana kualitasnya ini dikembangkan. Ya diikutkan seminar, ya diikutkan pelatihan, seminar yang nasional ya dulu, terus diikutkan juga pelatihan dari mana itu
ketenagakerjaan itu, oh, lupa saya itu. Ada di Singosari ya di sini, diikutkan juga. Jadi menambah kualitas dari karyawan itu sendiri. Gaji disesuaikan UMR. Pada tahun 2000 UMR Kota Malang itu sebesar 275.000. Nggak nyampe 300.000 UMR. Bayangkan sampean ya. Lalapan ayam aja dulu harganya 1.000. Kalau sekarang kan sudah 15.000. Dulu saya masih single ya, belum double, apalagi triple ya. Dulu itu beli lalapan ayam itu hanya 1.000. Kalau beli lalapan tahu tempe saja itu Rp600. Jadi UMR-nya dulu masih 275. Terus karirnya juga harus diperhatikan. Ini anak ini bagus ini. Dia bisa mimpin teman-temannya. Kita angkat jadi supervisor gitu. Setelah bisa mensupervisi teman-temannya di bawahnya itu, ini kayaknya bisa ini ke jenjang regional misalnya. Jadi diangkat sebagai manajer area di mana. Jadi terus dikembangkan itu, karirnya itu dikembangkan. Kalau perlu disekolahkan, ya. Kalau perlu disekolahkan. Sayangnya kalian seharusnya kerja dulu baru kuliah. Saya kuliahkan nanti di Rijan gratis. Kemudian harus terus diawasi kedisiplinannya, terus kinerjanya, hubungan baik dengan sesama karyawan itu harus tetap diawasi. Biasa antar karyawan itu pasti ada konflik, ada berantem kecil-kecilan, biasa. Kalau nanti kesalahan yang dia lakukan sudah sering kali, atau kalau perlu kita butuh pemutusan, ya kita PHK. PHK karena merugikan perusahaan. Apa contohnya? Nyolong, mencuri. Di tempat kami satu slop itu harganya itu dulu 25.000 atau 30.000 satu slop rokok Marlboro itu dulu. Itu dicuri melewati ini kamar mandi dipreteli satu-satu, terus dibungkus plastik, terus disiram. Ada yang nunggu di luar, di selokan itu ada yang nunggu. Ketahuan akhirnya ya. Tapi janganlah ya, jangan ditiru, itu SDM yang kurang baik ya, nyolong. Apalagi sekarang anggota dewan banyak juga yang nyolong ya, koruptor ya. Tapi anehnya ini anak-anak ya, anehnya ternyata yang jadi koruptor itu ternyata yang pakar agama. Ternyata yang jadi pencuri uang rakyat itu pakar hukum, ustaz. Bukan ustaz ya, ustaz. Yang batuk ireng-ireng itu banyak yang jadi koruptor. Dan tatkala ditangkap, cengengesan. Ya. Tatkala ditanya, daripada besok dihukum di akhirat, saya lebih baik memilih dihukum di dunia. Alasan opo ini? Bisa taubat katanya. Ya taubat dikembalikan ya.
yang dikorupsi itu dulu, yang dicuri itu dulu dikembalikan. Ya. Jangan dibuat alasan. Koruptor itu satu kali mencuri itu ada yang 3T, bukan N, T. 1000 M. 1 T itu 1000 M. Ya. Jadi prinsipnya dia itu setelah mencuri, dia dihukum misalkan, ketahuan misalkan terus dihukum, setelah punya 3T, 3.000 miliar dihukum, mungkin kalau bisa dibeli, masa hukumannya dibeli jadi 1 tahun, 2 tahun. Kemudian dikeluarkan bebas, mereka menikmati uang hasil mencurinya. Yang tukang curi itu, ya, yang koruptor itu kebanyakan ahli agama. Dipanggil ustadz. Nah, itu. Makanya kita itu harus belajar betul-betul manajemen sumber daya manusia ini dari sudut pandang Islam. Ya. Walaupun kita sekarang masih kita mempelajari mata kuliah sumber daya manusia pada umumnya, nggak sama. MSDM yang ada di Indonesia dengan MSDM yang ada di Jepang tidak sama. Di Jepang agamanya bukan Islam, tapi prakteknya pada kenyataannya mirip apa yang dilakukan, yang dianjurkan di dalam Islam. Nggak ada korupsi di Jepang. Jadi kalau ketinggalan, ada temannya Ustadz itu dulu ketinggalan di taksi, laptopnya itu ketinggalan, atau HP ya ketinggalan di taksi. Yang bingung itu bukan yang kehilangan, taksinya yang bingung. Cari siapa tadi itu, tinggal di mana tadi itu, di hotel apa, sampai segitunya. Kalau kita di Indonesia, ya, ada orang HP-nya ketinggalan, apa alasannya? Waduh, rezeki saya. Hah? Alhamdulillah katanya, rezeki saya. Terus cepet-cepet on off-nya dimatikan. Kartunya dibuka, ya tuh. Kemudian dibawa ke counter, dibilang hang atau apa, minta di apa itu namanya? Di restart itu. Ampun dah, ya Allah. Jangan dah. Kenapa kok saya sampaikan seperti itu? Kenyataannya seperti itu. Kalian mungkin masih belum masuk kepada dunia kerja. Mungkin akan memprotes, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ahli agama kok nyolong? Ya. Kok bisa ya? Ustadz kok mencuri? Kok bisa? Kok bisa? Karena kalian belum bekerja. Nah, nanti kalau kita sudah masuk ke dunia kerja, di tempat di mana kita bekerja, lihat nanti budayanya. Ya. Ada satu budaya yang keren. Ya. Kalau kalian tidak ikut korupsi, kalian akan diintimidasi. Ayo. Kalau kalian tidak ikut kolusi, nepotisme, kalian akan disingkirkan. Nggak ada temennya kalian. Berarti budayanya sudah budaya apa itu? Budaya korupsi. Ya. Budaya nepotisme. Ya. Budaya kong kali kong, kolusi. Ya. Hati-hati. Makanya kita berdoa, ya, berdoa sama Allah. Kalau nanti lulus, dapat kerja, tempatkan kami di tempat kerja yang kondusif, yang baik, dijauhkan dari budaya-budaya kolusi, nepotisme, ya, korupsi. Ada itu. Bahkan dulu pernah di Kota Malang itu, ya, di Kota Malang itu, wali kota bersama anggota DPR-nya itu, anggota dewan-dewannya itu 90% masuk penjara semua. Jadi kekosongan di DPR itu terjadi. Jadi banyak yang menggantikan. Bayangkan 90%.
masuk penjara semua. Rata-rata jebolan pesantren, makanya minta sama Allah semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah ya. Bukan hanya dicerdaskan otaknya saja, bukan hanya dipintarkan otaknya saja, namun akhirnya kita membodoh-bodohi ya, korupsi ya, nipu-nipu, dibuat kesempatan. Jangan sampai itu terjadi. Paham ya? Makanya hati-hati. Korupsi itu nggak menakutkan lagi ya. Nyuri itu nggak seperti nyuri ayam di kampung ya, nggak sehebat, nggak se ekstrim pencuri-pencuri di kampung. Kalau di kampung nyuri ayam, dikepuki ya, kadang sampai mati ya. Nyuri sepeda motor kadang dibakar ya. Tapi kalau nyuri uang rakyat ya mungkin 1 tahun 2 tahun udah bebas. Hasil korupsinya untuk nebus ya, masih banyak lebihnya ya. Itulah yang terjadi di negeri kita. Makanya kalian terutama penerus perjuangan bangsa dan agama harus betul-betul dihujamkan di dalam hati tentang keimanan ya. Iman ya, dihujamkan betul-betul di dalam hati kita itu, imannya dulu ya. Habis itu ihsan ya, kemanapun kita bergerak tidak luput dari pengawasannya Allah. Jos ya. Makanya Ustadz sendiri untuk masuk ke dunia perpolitikan masih mikir 1000 kali. Iya, sekarang saya mampu ya, sekarang bisa saya mengkritik, berkomentar. Namun kalau Ustadz nanti masuk ke dalam belum tentu dimampukan sama Allah ya. Cari ilmu yang barokah, cari ilmu yang manfaat. Jadi dimanapun kita dipekerjakan, diberi rezeki, diberi wasilah untuk mendapatkan rezeki oleh Allah, ditempatkan di tempat yang barokah ya. Oke, baik. Wah, terlalu banyak ini mukadimahnya. Lanjut dulu. Oke, itu nanti baca sendiri ya. Ini sama seperti tadi. Ini menurut Davis ya. Menurut Mondi dan menurut Davis dan kawan-kawan, fungsi dari MSDM itu ada 7 ya. Yang pertama perencanaan, yang kedua rekrutmen dan seleksi, yang ada 8 nih. Ini pelatihan nih. Pelatihan dan pengembangan, kemudian ada kompensasi dan benefit keuntungan, penilaian kinerja, hubungan industrial tadi, antar manajemen harus berhubungan baik ya. Keselamatan, safety dan kesehatan kerja, kemudian PHK ya. Itu fungsi-fungsi manajemen, ada 8 ya. Ada 8. Oke. Tantangan MSDM di era modern ini ada 5. Globalisasi tenaga kerja. Jadi kebanyakan juga yang dari luar negeri juga ikut kerja di Indonesia. Juga sebaliknya, yang dari Indonesia juga kerja di luar negeri. Ya, banyak yang saya temui di mana? Di Kuala Lumpur, di Singapura, banyak orang-orang Indonesia. Ada yang di Arab Saudi, ada juga yang di Hong Kong ya. Waktu kemarin Ustadz itu umroh, kemudian kita singgah dulu di
Hong Kong, ternyata di sana juga banyak pekerja-pekerja dari Indonesia. Ya. Juga sebaliknya dari luar negeri juga kerja di Indonesia, jadi global. Ya. Harus harus betul-betul MSDM-nya yang bagus, yang berkualitas, yang dipilih. Kemudian yang kedua tantangannya adalah perkembangan teknologi. Ya. Jadi kalian itu yang online dengan yang offline itu masih lebih bagus yang online. Ya. Yang online itu masih bisa buat pegang HP, ya, masih bisa buka laptop. Ya. Kalau di pondok, kalau di pondok ya nggak ada HP itu nggak ada laptop tuh nggak ada kecuali ustadznya cuma pakai layar nanti ya pakai proyeksi ya pakai proyektor nanti ya untung kalian ya udah hanya tatap muka di laptop saja tapi kurang ya kalau kalau hanya bertatap muka di laptop itu kurang ya. Keberkahannya kurang ya. Tapi nggak apa-apa kita doakan kalian juga sukses sama seperti yang offline ya. Kemudian demografi tenaga kerja. Jadi semakin semakin tahun pertumbuhan penduduk ya, bukan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk Indonesia itu meningkatnya. Setiap tahun mana punya anaknya. Kak Lisa udah punya anak berapa? 2. Terus gender juga perempuan. Perempuan itu sekarang 1:8. Satu laki-laki, perempuannya 8. Ya, bayangkan sampean. Mas Abdul, kewalahan 1:8. Ya ada ya, satu, Tia. Jadilah suami yang bertakwa. Takut istri tua. Ya. Kalau pingin sakinah harus istrinya satu, nggak boleh 2. Satu. Ya. Perubahan regulasi. Hukum ketenagakerjaan yang terus berkembang, banyak aturannya sekarang. Nggak apa-apa, kita harus berjuang. Kalau kita tidak dimulai dari sekarang, dengan belajar yang sungguh-sungguh, ya, membaca informasi yang banyak, kita akan ketinggalan. Kualitas kita sebagai manusia akan jauh ketinggalan. Ya. Terus work life balance ya harus seimbang ya ada keseimbangan tuntutan karyawan untuk keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi jadi kalau kalian bekerja kalau cuma untuk pribadinya mungkin oke. Kadang kita membantu orang tua ya kadang kita membantu saudara adik-adik kita kadang jadi satu kepala itu bisa menghidupi minimal 5 kepala. Jadi dalam satu keluarga itu luar biasa. Terutama para suami calon pemimpin ya harus kuat ya. Kuat lahir batin ya. Orang tuanya nanti kalau sudah menikah, orang tuanya bukan cuma bapak ibunya, tapi juga mertuanya ya, bapak mertua dan ibu mertua. Oke, lanjut. Terakhir. Dibaca, terus ditentukan ya. Nanti kita akan langsung aja ya, biar cepat. Langsung kita jawab ya. Langsung kita jawab. Masih ingat kan? Yang C, Ustaz. Monggo. Yang C, proses memperoleh, melatih, menilai, memberi kompensasi, dan mengelola hubungan kerja. Belum, belum dibacakan kok udah dijawab. Oh, saya udah baca soalnya. Oke, menurut Dessler, 2017 tadi sudah ya kayaknya ya.
pengertian dari MSDM adalah, apa katanya Mas Abdul tadi? C. Yang C, Ustaz. Oke. Gimana yang lain? Menurut yang lain apa? Ya, C juga Ustaz. Oke, C. Oke. Lanjut yang kedua, udah bener. Oke. Benar Yang kita kedua, Ayo. manajemen Mungkin misalnya personalia lebih lebih menekankan pada administrasi dan pencatatan kepegawaian. administrasi dan pencatatan saja, ya. Oke. Yang ketiga, monggo. Berikut ini Pengadaan yang barang bukan dan termasuk jasa. fungsi MSDM adalah C. Pengadaan C. barang dan Oke, jasa, Ustaz. pengadaan barang dan jasa. Pinter gitu loh. Ya. Masih baru, Ustaz. Hah? Yang Masih baru. keempat, yang keempat, dalam MSDM modern, SDM dipandang sebagai Saya masih mau bilang dulu. dalam MSDM modern, sumber daya manusia dipandang sebagai Aset strategis. aset strategis. Oke, benar. Kemudian yang terakhir, salah satu tantangan MSDM di era digital adalah Digital HR dan HR analitik. digital HR. Apa HR itu? Human research. Human research dan human research analitiknya. Analitik. Oke, siap. Sudah? Ada lagi enggak ya? Lihat dulu. Oke, ada pertanyaan nih. Ada yang bisa jawab nih. Ya. Ada yang mencatat tadi. Kalau menurut Besler, Hmm. MSDM itu adalah suatu proses. MSDM adalah suatu proses perekrutan, penseleksian, dan kompensasi Hmm. yang tetap memperhatikan hubungan kerja, Ustaz. Oke, masuk. Terus yang kedua, Kalau menurut Hasibuan, oke. MSDM itu suatu ilmu atau fungsi Hmm. yang mengatur hubungan serta peranan tentang tenaga kerja mulai dari sampai dengan pemanfaatan individu untuk mencapai suatu tujuan, Ustaz. Efektif dan efisien. Oke. Yang efektif dan efisien. Oke. Masuk ke pertanyaan kedua. Bandingkan perbedaan antara manajemen personalia dan MSDM. Sudah tadi ya, sudah disinggung. Apa? Mbak Intan, monggo. Mbak Intan, monggo. Mbak Lisa, Mbak Yulistiawati, Mas Rohmat. Oke. Bedanya simple ya. Cuma satu lah perbedaannya. Perbedaannya satu, kalau personalia itu Lebih ke administratif. administrasi. Oke, kalau MSDM itu strategi. Strategi. Ya, oke. Yang ketiga, uraikan 8 fungsi utama MSDM. Wah, tadi sudah ya. Ada 8. Perencanaan, Terus perekrutan dan seleksi, rekrutan, pelatihan, kompensasi. penilaian, Oke, terus. hubungan industrial, Oke, terus. keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, keselamatan
kesehatan, dan kesejahteraan. Oke. Yang terakhir P. Yang terakhir P. Yang terakhir PHK, pemutusan hubungan kerja. Kerja. Yang terakhir, sebutkan 3 tantangan utama MSDM di era digital sekarang ini. Globalisasi tenaga kerja. Oke. Perkembangan teknologi. Oke, Perkembangan digitalisasi teknologi. terus. Yang terakhir, Demografi tenaga kerja. oke, cukup. Tadi ada berapa? Ada 5 tadi ya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Oke, udah paham. Nanti kalau nggak paham, di setel ulang ya. Ini YouTube-nya di setel ulang. Oke. Oke. Kita cukup sekian dulu. Maaf ya, tadi lambat 1, dikira off. Ya, maksudnya dikira libur. Ada kesalahan miss tadi. Yang pertama, saya nggak ngajar karena tidur. Habis sholat langsung tidur. Terus bangun jam 2 lewat. Kok ada WA dari admin ini? Ya, ternyata masuk. Ya, nggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali, mendingan lambat ya. Baik, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah, manfaat, yang menjadikan wasilah untuk kesuksesan kita menjadi manusia yang sumber daya manusianya berkualitas. Sehingga kita mudah nanti dapat pekerjaan, dan yang terakhir kita harus bisa menciptakan lapangan kerja. pekerjaan. Ya, tetap semangat ya. Untuk belajar, kalian ini tugasnya hanya belajar dan belajar. Ya, nggak ada yang lain. Nggak dituntut untuk bekerja. Waktunya belajar semakin mungkin. Searching di internet, ya. Cari informasi tentang MSDM sebanyak-banyaknya di internet, ya. Dibaca berulang-ulang, dipahami. Kalau ya ada yang tidak paham, nanti pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan. Ya. Beda dengan yang ada di pondok ya, yang offline itu mereka langsung pagi itu langsung turun ke lapangan. Ya. Pagi upacara, jam 7 upacara, kemudian istirahat, jam 8 langsung menuju ke lapangan. Maksudnya ada yang menuju ke sawah, ada yang menuju jadi karyawan di tempat UMKM yang dikelola oleh pondok. Situ langsung bekerja, langsung praktek mereka. Nah, nanti setelah duhur mereka baru masuk kelas, masuk kuliahnya. Jadi nanti mereka itu pulangnya jam 10-an, nanti istirahat sebentar, sholat, habis sholat nanti makan siang. Setelah makan siang jam 1 mereka sudah siap-siap di dalam kelas. Oke, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Sabtu depan, insyaallah. Amin.